Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah ilmu kalam. Ketahui surah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan surat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, munculnya teologi di dalam Islam. Yang pertama, aliran Syiah. Syiah sangat menjunjung tinggi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Setelah munculnya aliran, ada dua teologi yang sangat tua, yaitu Syiah dengan Khawarij. Kemudian, setelah perjalanan teologi ini atau pemikiran, maka muncullah aliran yang terpecah belah menjadi dua, yakni golongan Khawarij yang berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar dikategorikan murtad. Maka golongan Khawarij ini menghalalkan darah para sahabatnya, sekaligus sahabat itu berguru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib atau terbunuhnya, maka pelanjutnya adalah anaknya yang bernama Al Hasan bin Abi Thalib, termasuk golongan Khawarij. Setelah sepeninggalnya Al Hasan bin Abi Thalib, ada kelompok yang tidak sepandang dan seradikal dengan orang yang melakukan dosa besar dikategorikan murtad. Nah, inilah golongan yang bernama Murji'ah. Murji'ah artinya roja'a atau diartikan sebagai kembali kepada sunnah dan ajaran Islam. Golongan Murji'ah ini berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak bisa dikategorikan orang mukmin atau orang kafir. Setelah itu di antara Murji'ah dan Khawarij ini ada yang menempuh jalan tengah, yaitu golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini selalu mengedepankan logika akal daripada nas itu sendiri tentang persoalan agama. Dan setelah itu ada perbedaan qada dan qadar, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan manusia. Dari dua perbedaan ini timbullah teologi baru yang disebut dengan Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah ini artinya qadar Allah Subhanahu wa taala, dan Jabariyah artinya dipaksa, dijabar atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah ini itu Allah yang menentukan nasib dan takdir manusia. Sedangkan Jabariyah adalah benar-benar ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana apakah manusia dia yang menentukan masuknya manusia di surga atau neraka. Setelah itu, dari penjelasan mulai dari aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan perbedaan Qadar dan Qadariyah dan Jabariyah, maka ada golongan yang bernama Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah ini sama dengan golongan Mu'tazilah, tetapi karena terpecah belah dua, maka golongan Asy'ariyah ini berpisah dengan golongan Mu'tazilah. Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwasanya ia lebih
tetap mengedepankan, tetap memakai akal, tetapi tidak mengedepankan logika itu di atas segala-galanya. Akan tetapi golongan Asy'ariyah ini golongan Asy'ariyah ini tetap memakai akal, tetapi tidak boleh di atas nas, karena didahulukan nas baru akal, kemudian akal menganalisa nas. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.